Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap kita semua selalu dan senantiasa dalam pemeliharaan Tuhan yang membimbing kita, yang menuntun kita sampai hari ini. Bagaimana keadaan kita? Apakah hari-hari ini kita sudah bosan, sudah burn out, sudah jenuh dengan situasi yang kita alami? Tapi bersyukur Bapak Ibu Saudara oleh karena ada firman Allah yang senantiasa dapat menguatkan kita, yang senantiasa dapat memberikan kepada kita tuntunan bimbingan untuk kita bisa menghadapi situasi sulit ini. Nah, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul bersukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita. Ya, Bapak Ibu Saudara, hari ini dunia berduka cita. Wah, pandemi corona bukan saja menghantam kesehatan, tapi juga menghantam ekonomi dan menimbulkan kelesuan di berbagai belahan dunia ini. Negara-negara kuat pun terkena imbas dari pandemi ini. Dan kita melihat ada banyak orang yang berduka cita dengan situasi yang demikian. Tapi tidak boleh terjadi bagi kita anak-anak Tuhan. Bagi kita anak-anak Tuhan, kita harus tetap bersuka cita meskipun dunia sedang berduka cita saat ini. Mengapa demikian? Karena firman Allah memberikan kita jaminan bahwa kita bisa bersuka cita, kita bisa tetap tersenyum, kita tetap bisa bersorak-sorai di dalam Tuhan dalam segala situasi. Karena itu mari kita membuka bagian firman Tuhan yang kita renungkan pada saat ini. Diambil dari kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Firman Allah berkata demikian. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Habakuk ini ditulis oleh seorang nabi yang sama dengan nama kitab, yaitu Nabi Habakuk pada tahun 606 sebelum Masehi. Pada saat itu Nabi Habakuk sedang menubuatkan tentang masa depan Yehuda. Bagaimana Yehuda akan diserang, sebuah bangsa yang terkenal bengis, bangsa yang terkenal jahat, yaitu Babel. Nah, memang itu akan terjadi tahun 605, 1 tahun setelah Nabi Habakuk menubuatkan. Tetapi yang tidak menjadi habis pikir bagi Nabi Habakuk ialah mengapa Tuhan yang penuh kasih itu mengizinkan umatnya diserang dan kemudian ditaklukkan oleh bangsa yang terkenal jahat, yang terkenal bengis itu. Mengapa Tuhan izinkan hal itu? Itulah sebabnya ini menjadi sebuah pergumulan iman bagi Nabi Habakuk. Sampai-sampai beberapa penulis mengatakan bahwa Nabi Habakuk adalah nabi yang bingung. Karena 3 pasal di dalam kitabnya ini berisi kebingungan-kebingungan dia kepada Tuhan. Pertanyaan-pertanyaan dia kepada Tuhan tentang sesuatu yang betul-betul dia tidak dapat pahami. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kitab Habakuk ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menguatkan sisa orang Israel yang saleh. Memang betul Tuhan sudah menubuatkan bahwa pada waktu Israel atau Yehuda berpaling dari setia kepada Tuhan,
mereka akan diserahkan kepada bangsa-bangsa lain. Tetapi masih ada sisa-sisa kecil yang takut akan Tuhan, yang setia mengiring Tuhan. Nah, kepada sisa-sisa kecil inilah yang masih saleh, yang masih takut akan Tuhan, yang masih setia mengiring Tuhan. Nabi Habakuk menuliskan surat ini supaya mereka dikuatkan oleh iman mereka dan tetap teguh melewati situasi-situasi sulit ini. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang kita baca tadi, diawali dengan kata sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, dan lain sebagainya. Sesungguhnya Bapak Ibu Saudara, ini menunjukkan kedewasaan iman. Iman yang dewasa, dia akan cakap untuk menghadapi situasi sulit seperti apapun. Nah, Tuhan mau kita memiliki iman seperti yang Habakuk katakan. Iman yang dewasa dalam menghadapi segala keadaan kita. Iman yang dewasa ini adalah iman yang tetap bersukacita meskipun sekeliling kita tidak memungkinkan untuk kita bersukacita. Iman yang dewasa adalah iman yang membuat kita tetap bersorak-sorai meskipun sekeliling kita penuh dengan hal-hal yang negatif. Iman yang dewasa memampukan kita tetap bersukacita meskipun dunia sedang berduka cita. Mengapa kita tetap dapat bersukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita ini? Dalam Habakuk pasal yang ketiga 17-19, kita akan melihat alasan-alasan mengapa kita dapat tetap bersukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita ini. Yang pertama alasannya adalah karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Habakuk berkata, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah yang menyelamatkan. Sesungguhnya inilah yang merupakan tema dari kitab Habakuk. Bahwa dalam segala situasi yang terjadi, yang akan dihadapi oleh bangsa Yehuda, mereka dapat tetap percaya kepada Allah, bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang menyelamatkan mereka. Ini yang merupakan tema sentral dari kitab Habakuk ini. Keselamatan dari Allah ini kita terima melalui respon iman yang benar kepadanya. Habakuk sendiri sudah mengatakan di dalam pasal 2 ayat yang keempat. Dia mengatakan, sesungguhnya orang yang membusungkan dada tidak lurus hatinya. Tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Jadi ini adalah bentuk iman. Iman yang ditujukan kepada pribadi yang mendatangkan keselamatan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini dalam Habakuk 2 ayat 4 ini dikutip oleh Rasul Paulus di dalam Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Dikatakan di sana, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Bahkan di dalam surat Roma itu, Rasul Paulus mengembangkan orang benar akan hidup oleh iman. Akan hidup seperti apa? Pasal kelima, mereka akan bebas dari murka Allah. Pasal 6 dalam surat Roma, orang yang benar karena iman itu akan bebas dari kuasa dosa. Kemudian pasal 7 dalam surat Roma, orang yang benar karena iman itu akan bebas dari kuasa hukum Taurat. Kemudian pasal 8, orang yang benar karena iman itu akan bebas dari kuasa maut. Jadi orang
benar karena iman. Orang yang benar karena iman itu mendatangkan respon Allah untuk menyelamatkan dia dalam situasinya. Jadi mengapa kita tetap dapat bersuka cita di tengah dunia yang berduka cita? Alasan yang pertama tadi, oleh karena Tuhan yang menyelamatkan kita. Nah, yang kedua, mengapa kita tetap dapat bersuka cita, tetap dapat bersorak-sorak di tengah dunia yang berduka cita saat ini? Alasan yang kedua ialah karena Tuhan yang menguatkan kita. Dalam ayat yang ke-18, Nabi Habakuk berkata, Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ini menarik Bapak Ibu Saudara. Karena penggunaan nama Allah Tuhan itu menunjukkan pada pribadi Allah, yaitu Yahweh Adoni, yang merupakan nama khusus bagi orang Israel. Itu menunjukkan bahwa kekuatan Nabi Habakuk terletak kepada pribadi yang setia terhadap umatnya, yaitu Israel. Bukan pada pribadi lain, bukan pada pertolongan di tempat lain, bukan kepada dewa lain, hanya kepada Tuhan, Allah Israel. Daud juga berkata hal yang sama, dikatakan dalam 2 Samuel pasal yang ke-22 ayat yang ke-32 sampai 34. Sebab siapakah Allah selain dari Tuhan, dan siapakah gunung batu selain dari Allah kita? Allah, Dialah yang menjadi tempat pengungsianku yang kuat dan membuat jalanku rata, yang membuat kakiku seperti kaki rusa dan membuat aku berdiri di bukit. Jadi ini adalah hal yang sama yang dikatakan oleh Habakuk, bahwa Daud pun mempercayai Tuhan yang memberi kepada dia kekuatan, Tuhan yang membuat kaki dia seperti kaki rusa untuk dia boleh berdiri di atas bukit-bukitnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kadang Tuhan itu tidak mengambil kita dari kesulitan, tapi Dia menguatkan kita untuk menghadapi kesulitan itu. Menarik di sini bahwa Tuhan memberikan kekuatan seperti kaki rusa. Ya. Nah, menarik karena justru kaki rusa itu merupakan kekuatan dari seekor rusa itu sendiri. Rusa itu adalah binatang yang lemah, dan itulah sebabnya rusa itu menjadi sasaran dari predator-predator lain seperti singa, seperti buaya yang mengancam dari rusa itu. Namun meskipun lemah, rusa tidak mudah untuk ditangkap, tidak mudah untuk dimangsa. Kekuatan dia terletak pada kakinya. Kakinya gesit dan lincah. Dia dapat berlari di semak-semak, dia dapat berlari di hutan, dia dapat berlari di bebatuan, dia dapat berlari di bukit-bukit. Wah, itu yang menarik. Dan Tuhan memberi kekuatan seperti kaki rusa, sehingga kita bisa lincah. Kalau kita dilukiskan seperti rusa, iblis dilukiskan seperti singa. Iblis dilukiskan seperti predator yang memangsa rusa yang tak berdaya itu. Dikatakan dalam 1 Petrus pasal 5 ayat yang ke-8. Waspadalah, lawanmu si iblis berjalan seperti singa yang mengaum-ngaum, yang siap untuk menelan mangsanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah sebabnya kita tetap dapat mengatasi situasi sulit
tetap dapat bersukacita di tengah-tengah kesulitan. Mengapa? Karena Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita. Seperti kaki rusa, kita dapat gesit, kita dapat melangkah dari satu kesulitan-kesulitan yang lain. Tuhan yang akan memampukan kita dan akan memberikan kekuatan kepada kita. Rasul Paulus juga menghadapi situasi yang sulit. Dan Tuhan tidak mengangkat dia dari situasi sulitnya. Tapi Tuhan memberikan kekuatan kepadanya sehingga dia dapat melewati situasi sulit yang dihadapinya. Dia berkata di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-9. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Paulus seperti memiliki kekuatan kaki rusa. Dia diizinkan Tuhan melewati situasi-situasi sulit. Situasi yang menjepit dia sampai dia kehabisan akal. Tetapi dia dapat berjejak di atas bukit-bukit kesulitannya. Dia dapat berpindah dari satu kesulitan ke kesulitan yang lain. Dia dapat melewati setiap kesukaran, setiap tantangan, setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi. Dia berjejak di atas bukit-bukitnya. Hal yang sama yang Tuhan janjikan bagi engkau dan bagi saya. Kita pun diberi kekuatan seperti kaki rusa. Sehingga kita dapat berjejak di atas bukit-bukit masalah kita. Berjejak di atas bukit-bukit kesulitan kita. Itu yang Tuhan janjikan bagi kita. Tuhan mau kita sebagai anak Tuhan bukan menjadi pribadi yang cepat menyerah dan cepat putus asa. Tapi Tuhan mau supaya kita kuat di dalam Dia dalam menghadapi kesulitan dan tantangan kehidupan ini. Beberapa waktu lalu saya mendengar kesaksian yang sangat indah. Ada seorang ibu yang dia biasa berjualan di sekolah anaknya. Dia berjualan di kantin sekolah itu. Tapi masa pandemi itu sekolah diliburkan. Sehingga praktis dia tidak bisa berjualan lagi. Dia kehilangan pekerjaan. Lalu dia berdoa kepada Tuhan. Dia berjualan mie ayam di sekolah itu. Ketika dia berdoa, Tuhan memberikan hikmat kepada dia. Lalu kemudian dia membuat mie beku. Lalu diposting di Instagram dan secara ajaib, secara luar biasa, laris sekali. Banyak orang yang pesan. Ya, jadi mie beku itu tinggal dikasih air panas dan kemudian bisa diolah lagi. Dan banyak sekali yang pesan. Akhirnya ibu ini mendapatkan pertolongan Tuhan. Saya memperhatikan hal ini bahwa Tuhan menguatkan hambanya ini, umatnya ini, untuk berjejak di atas bukit-bukitnya, untuk gesit mencari peluang, untuk tidak berdiam diri, tapi mencari peluang, mencari hal-hal yang lain yang sekiranya dapat menolong dia dalam situasi sulit. Itu semua karena Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan juga sanggup untuk menolong engkau. Jangan berdiam diri. Berdoa minta hikmat. Tuhan, bagaimana caranya supaya aku dapat berjejak di atas bukit-bukit masalahku. Tuhan berikan hikmat kepadaku. Percayalah, Tuhan tidak pernah tinggalkan engkau. Tuhan tidak pernah membiarkan engkau. Dia memberi kekuatan kepadamu. Dan dia membuat kakimu seperti kaki rusa. Sehingga engkau bisa berjejak di atas bukit-bukit masalahmu. Sekarang apa yang menjadi bukit-bukit masalahmu? Mungkin yang menjadi bukit masalahmu adalah ekonomimu. Yang menjadi bukit masalahmu mungkin itu adalah pekerjaanmu. Yang menjadi bukit masalahmu mungkin itu adalah pasangan hidupmu. Yang menjadi bukit masalahmu mungkin itu adalah masa depanmu.
Yang menjadi bukit masalahmu, mungkin itu adalah kesehatanmu, sakit penyakitmu. Percayalah kepada Tuhan, maka Dia akan membuat engkau dapat berjejak di atas bukit-bukit masalahmu. Bapak Ibu Saudara, kita tetap dapat bersukacita di tengah-tengah dunia yang berduka cita. Alasan yang ketiga, oleh karena Tuhan yang memampukan kita. Di dalam ayat yang ke-19, Habakuk berkata, Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Bapak Ibu Saudara, dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, ayat itu berkata begini, Engkau memberi aku kekuatan seperti kaki rusa, kakiku kau kokohkan, engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Jadi ini menarik karena jelas sekali dalam bahasa Indonesia sehari-hari, engkau membimbing aku supaya aman waktu berjalan di pegunungan. Saya lihat di dalam terjemahan NIV, dikatakan begini, He enables me to go on the heights. Dia memampukan aku untuk berjalan di tempat-tempat yang tinggi. Jadi ini berarti bahwa Tuhan itu membimbing kita, Tuhan itu memampukan kita untuk kita dapat mengatasi bukit-bukit masalah kita. Kemampuan untuk menaklukkan kesulitan dan tantangan yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara, bukit pada masa itu adalah sebuah tempat yang strategis. Bangsa yang tinggal di atas bukit ada jaminan kemenangan dalam mengatasi musuh-musuhnya. Mengapa? Karena mereka berada di tempat yang tinggi. Jadi dengan mudah dapat melihat musuh datang. Dengan mudah dapat menyerang musuh yang menyerang. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pada abad yang ketiga dikisahkan tentang pemerintahan Konstantinopel, yaitu pemerintahan Turki yang ditaklukkan oleh Iskandar Agung. Berkali-kali Iskandar Agung itu berusaha untuk menaklukkan Konstantinopel, tapi selalu gagal. Mengapa? Oleh karena cara masuk mereka ke Konstantinopel harus melalui sebuah teluk yang dikelilingi oleh bukit-bukit. Jadi setiap kali mereka berada di teluk itu, prajurit Konstantinopel yang berada di bukit-bukit berhasil untuk menyerang dan berhasil untuk menggagalkan mereka untuk masuk ke dalam kota. Setelah berkali-kali mengalami kegagalan, lalu kemudian Iskandar Agung mengambil inisiatif untuk terlebih dahulu menaklukkan bukit-bukit itu. Nah, setelah dia berhasil menaklukkan bukit-bukit itu, barulah mereka berhasil menaklukkan kota Konstantinopel. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, seperti yang saya katakan, seringkali kita dibuat ciut hati kita. Seringkali kita dibuat tawar hati kita dengan setiap bukit-bukit masalah kita. Mungkin itu bukit persoalan berkaitan dengan keluarga, keuangan, sakit penyakit, hubungan dengan teman, pasangan hidup, masa depan kita, dan lain sebagainya. Tetapi firman Tuhan memberikan kepada kita kekuatan hari ini bahwa Tuhan membimbing kita, Tuhan memampukan kita untuk dapat mengatasi bukit-bukit kita. Daud berkata, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Janji Tuhan bagi kita bahwa Tuhan akan menyertai kita. Ya, kadang Tuhan izinkan kita melewati lembah kekelaman, melewati lembah air mata.
melewati setiap kesulitan dan tantangan yang seperti bukit-bukit yang besar bagi kita, yang rasanya kita tidak mudah untuk menaklukkannya. Tapi percayalah, Tuhan memampukan kita, Tuhan membimbing kita. Dia tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tongkatnya dan gadanya siap untuk menolong kita melewati situasi-situasi sulit yang kita hadapi. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, karena itu serahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Kalau Dia sanggup membimbing dan memampukan Israel berjalan melewati laut Teberau, kalau Tuhan Dia sanggup untuk memimpin, membimbing, memampukan Daniel di lubang singa, kalau Dia sanggup memampukan dan membimbing Sadrak, Mesakh, dan Abednego di dapur api, maka Dia pun juga sanggup untuk membimbing engkau dan memampukan engkau melewati segala persoalanmu, melewati segala kesukaranmu. Jangan kehilangan iman saudaraku. Jangan kehilangan pengharapan saudaraku dalam situasi sulit ini. Biar dunia sedang berduka cita hari-hari ini, tapi engkau tetap dapat bersuka cita di dalam Tuhan. Seperti yang Rasul Paulus katakan, bersukacitalah di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Mengapa? Alasannya, yang pertama, karena Tuhan yang menyelamatkan engkau. Yang kedua, oleh karena Tuhan yang menguatkan engkau. Yang ketiga, karena Tuhan yang memampukan engkau. Engkau tidak pernah dibiarkan sendiri. Engkau tidak pernah ditinggalkan. Tuhan selalu setia membimbing engkau dan menguatkan engkau. Kiranya firman Tuhan hari ini menjadi kekuatan bagi kita, menjadi penghiburan bagi kita, untuk kita terus setia mengiring Tuhan sampai akhir.